Shalom umat percaya, sukacita di dalam Tuhan, kita menikmati berkat-Nya yang luar biasa, yang tiada habis-habisnya dan tidak pernah terlambat diberikan kepada kita. Untuk itu selayaknya siapapun Anda dan saya hari ini, kita menaikkan pujian tanda ucapan syukur, tanda terima kasih kita akan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup ini. Mari kita satu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa dengan sepenuh hati menyukakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami dan sikap hati kami untuk mendengarkan suara-Mu di hari yang berbahagia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan pujian syukur bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku,
Umat percaya yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, dan itu adalah persoalan, pergumulan, tantangan, ujian, apapun namanya. Dan seringkali kita bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini menimpa kami? Ada banyak latar belakang, ada banyak alasan dan penyebab tentunya. Ada yang memang persoalan terjadi karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, bahkan karena dosa kita. Tetapi ada juga hal-hal yang terjadi yang memang tidak ada kaitannya dengan kesalahan kita, dengan dosa kita. Dan mungkin kita jadi bingung, mengapa ini terjadi padahal tidak ada satu hal yang kita lakukan yang kategorinya mungkin adalah kesalahan. Umat percaya dimanapun Anda berada, dalam firman Tuhan di Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, kita bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Ada sebuah kisah tentang orang yang buta sejak lahirnya. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu, maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa orang ini sakit? Mengapa orang ini menjadi buta? Lalu umat percaya, seperti biasa orang mulai mencari kambing hitam. Ini salah siapa ya? Salahkah si orang buta ini? Atau salahkah orang tuanya? Ini salah siapa sampai dia buta? Yang menarik di ayat yang ketiga, Yesus berkata seperti ini, umat percaya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, bukan maksud Tuhan untuk mencelakakan, mempermalukan, atau menyusahkan kita. Tetapi di atas segalanya, karena Tuhan ingin menyatakan perbuatannya, kebesarannya. Maka dari itu kita percaya dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang kita alami umat percaya, itu adalah sarana dan fasilitas di mana kita menjadi displaynya Tuhan, menjadi contoh bagi dunia, di mana lewat kehidupan kita, perbuatan-perbuatan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga dunia boleh mengenal, dunia boleh melihat siapa Yesus yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita tinggikan. Jadi hari ini, kalau engkau sedang ada dalam persoalan, jangan menjadi kecil hati dan mulai mencari kambing hitam, ini gara-gara siapa, ini gara-gara siapa. Kalau memang kita sangat menyadari bahwa persoalan terjadi karena dosa kita, tekukkan lutut dan lipat tanganmu, berdoa minta ampun kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, semerah apapun dosa kita, Dia akan menyucikan kita seputih salju. Tetapi kalaupun kita tidak menemukan penyebab dari persoalan kita, sudah hentikan, punya iman bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Biar lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi saksinya tidak perlu dengan berkhotbah senantiasa atau semata-mata. Tidak perlu berjabatan rohani di dalam sebuah gereja. Tapi umat percaya, hidupmu dan hidupku bisa menjadi alat untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam langkah-langkah kita. Untuk itu mari berbesar hatilah dan bersyukurlah dengan apa yang kau hadapi sekarang, karena kau sedang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami bertanya-tanya, mengapa persoalan ada di dalam hidup ini. Kami mulai mencari-cari
latar belakang dan penyebabnya. Dan seringkali kami tidak menemukan Tuhan, karena memang rasanya tidak ada yang salah dalam hidup ini. Tapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, bahwa yang utama adalah apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada segenap umat yang ada di muka bumi ini lewat anak-anaknya. Sehingga Tuhan hari ini kami mau mengucap syukur saja. Bahkan kami mau mengangkat hati kami untuk menanti-nantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan lewat kehidupan kami. Dan kami berterima kasih kalau kami dipilih untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi saksi bagi dunia ini ya Tuhan, lewat persoalan kami, lewat pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus berharap bergantung kepada Engkau, sehingga kami percaya Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang sia-sia. Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jangan ada yang menjadi kecewa di tengah pergumulan. Jangan ada yang menjadi putus asa Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kekuatan rohani turun atas setiap mereka. Sukacita di dalam Tuhan ada di dalam setiap langkah-langkah mereka. Sehingga mereka tetap berbahagia, tetap bersyukur di tengah-tengah ujian dan cobaan yang ada. Kami menyerahkan keluarga-keluarga di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan berkati. Ayah-ayah yang bekerja, yang harus menghidupi seluruh anggotanya, Kau berikan kekuatan Tuhan. Biarlah mereka meletakkan kekuatannya di dalam tangan-Mu. Roh takut akan Tuhan menyertai mereka, sehingga tetap dengan cara Tuhan mereka akan bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Para istri, para ibu, Kau juga berikan hikmat, kekuatan untuk menopang para suami dan menjadi berkat buat anak-anak mereka di rumah. Kau berikan Tuhan hati yang penuh ucapan syukur kepada kaum ibu, sehingga mereka pun bisa menyelesaikan segala tugas dengan baik adanya. Memberkati anak-anak dalam studi mereka, pergaulan mereka, apapun yang mereka lakukan, sedini mungkin mereka kenal akan Kristus, sehingga apapun yang mereka kerjakan juga mereka kerjakan bagi Tuhan. Ikat setiap keluarga dengan tali kasih-Mu Tuhan. Tarik dengan tali kesetiaan-Mu. Ada berkat di dalam setiap rumah tangga. Tuhan juga memberkati gereja-Mu Tuhan. Dimanapun gereja-Mu berada. Baik yang di kota, di desa, di pelosok-pelosok, bahkan sampai di puncak gunung sekalipun Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan memelihara gereja-gereja Tuhan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan, mampukan gereja-Mu, para gembala, para hamba-hamba Tuhan, untuk tetap tegar dan teguh menyatakan kebenaran Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang terus dikuatkan, terus dibangkitkan imannya lewat kabar baik yang disampaikan oleh gereja. Tuhan, segala yang terjadi pada saat ini Tuhan, biar Allah campur tangan di dalamnya. Mereka yang rindu akan kesembuhan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dengan bilur-bilur-Mu. Segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Hikmat jalan keluar. Dan kekuatan untuk menanggung beban yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami mengasihi Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Di tengah situasi yang mungkin tidak menguntungkan hari-hari terakhir ini. Tetapi Tuhan, kami sebagai orang percaya yang Kau tempatkan di Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kami berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan blessing untuk Indonesia. Tuhan berkati dari timur, barat Tuhan, dari Merauke sampai Sabang, Miangas, Rote. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami tetap bangsa yang menyembah Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang ada. Para pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah, Kau berkati Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri dan seluruhnya. Supaya setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang gerakkan. Berkati bangsa kami.
Biar di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, mayoritas bangsa kami terus berteriak, panggil nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.